Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadabbur surah Yasin di ayat yang ke-68. Tidak lama lagi selesai surah Yasin. Kita akan mentadabburi satu ayat saja. Namun ini juga butuh beberapa pertemuan ini karena ada perenungan. Dan oleh karena itu saya cenderung memberi judul malam hari ini, judulnya merenungi perjalanan kehidupan manusia. Ya, ini judulnya merenungi perjalanan hidup manusia. Jadi betul-betul kita mau tadabburi ayat ini, insyaallah, sehingga Allah memberi pemahaman kita. Kita tidak lalai dengan informasi ini. Kalau kita bisa 68 ini, jamaah sekalian, kita jadikan panduan kehidupan. Saya sering membaca ayat itu berulang, tak satu ayat, biar satu ayat, tapi kita berusaha betul-betul informasi itu masuk dalam diri kita, baru kita berhenti. Ya, jadi istilah kita tidak baca sekedar basa-basi huruf demi huruf, tidak. Tapi membaca ayat itu dalam membaca pesannya, membaca informasinya, membaca hukumnya, membaca apa yang Allah kehendaki dengan ayat itu. Ya, bukan membaca huruf-huruf, meskipun itu boleh saja. Membaca huruf, membaca bunyi huruf, tapi itu tingkat yang rendah itu. Yang pokok adalah tadabburnya. Apa hasilnya? Apa pengaruhnya jiwa kita setelah merespon itu? Karena tidak ada ayat yang hadir sama kita sekarang kecuali harus berpengaruh. Tidak ada ayat mubazir bagi kita. Cuma kita kadang-kadang mubazir pada sebagian ayat. Kita tidak memahami, tidak mengambil pesan. Apa di ayat 68 ini? Cuma ini pendek sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man, dan barang siapa. Ini berlaku umum saja, laki-laki, perempuan, siapa saja. Kalau ada man begini Pak, dicermati betul. Pengumuman secara terbuka, siapapun. Apa pengumumannya? Siapapun, nu'ammirhu, kami umurkan dia. Artinya kami beri umur. Berarti kau diberi umur panjang, panjang umurnya. Jadi kalau umur panjang ini jemaah sekalian, yang sampai menghasilkan tua, pikun, ya. Nunakishu, yang ini sebenarnya kami kurangi. Ya, kami kurangi. Apanya yang dikurangi? Yang kekuatannya tadi kuat, kan berkurang kuat. Yang tadi kuat mengingat, nunakis, kami kurangkan. Kami kurangi daya ingatnya. Kami kurangi kekuatan fisiknya. Ya, kami kurangi kekuatan penglihatannya, kekuatan pendengarannya. Ya, yang kira-kira bisa dibaca nunakishu, yang artinya dikembalikan. Kembalikan apa? Yang awal penciptaannya. Bagaimana penciptaannya dalam keadaan lemah? Nanti ada tafsirul ayat bil ayat. Dia dikembalikan dalam keadaan posisi lemah. Yang awalnya kan kita lemah, kemudian kuat menjadi lemah. Itu episode Quran, sebentar ada tafsirnya. Nah, jadi kita ayat ini kita pakai tafsir ayat bil ayat. Kita akan lihat cuma 3 episode hidup manusia Pak. Lemah, kuat, dan lemah. Lemah, kuat, dan lemah. Nah, ini akan kembali posisi lemah menjadi kuat, kembali lemah. Itu yang dimaksud. Artinya anak-anak, remaja, pemuda, kemudian menjadi posisi seperti anak-anak. Ini dimaksud dengan nunakishu fil hal. Ya, kembali dalam proses penciptaan awal.
Lalu ini kata-kata terakhirnya itu Pak yang mau kita tadabburi. Afala ya'qilun. Sebagian ulama qiraah membaca afala ta'qilun. Nah, ini kan bisa dibaca nanti modelnya ta'qilun, bisa ya'qilun, tapi yang sampai sama qiraah kita itu ya'qilun. Yang artinya ya minimal sama pesannya itu. Apakah mereka tidak memikirkan? Apakah mereka tidak renungkan? Apa mereka tidak tadabburi? Apa mereka tidak mengambil hikmah dengan itu? Luar biasa Pak. Pesan ayat Quran ini menyuruh kita, apakah engkau tidak perhatikan bagaimana manusia dari awalnya kemudian sampai tua? Apakah engkau tidak siap dengan kondisi begitu? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sayang sekali gitu Pak. Sebelum kejadian ini kita menjadi tua, sekarang ini dalam keadaan posisi yang anakku ini yang remaja, pemuda, di posisi kita tengah-tengah. Sudah lewati masa muda, masa lemah yang pertama. Sedangkan yang sekarang Pak, yang sudah 40 ke atas itu masa sudah persiapan menuju lemah yang kedua. Kira-kira begini modelnya Pak ya. Kira begini. Mulai duduk, mulai berjalan, sudah masuk sekolah, sudah SMP, SMA, marak luar biasa, sampai sarjana tahu S1, S2, S3, sudah kerja, bos dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kursi roda. Masuk tadi yang kasih ke ini mic ini ya, siap-siap kursi roda ya. Nah kita mau tidak mau bagaimana Pak ya, akan kembali tuh. Awalnya duduk, akhirnya juga duduk, tidak bisa berdiri. Awal, akhir, awal, akhir. Dan beda Pak, yang awal lemah, sama-sama lemah, tapi beda lemahnya di situ. Beda lemahnya. Ya. Kalau kita melihat lemah yang pertama, setiap kelemahannya kita lucu itu Pak, dan menarik diperhatikan itu. Kalau ada kelemahan, mulai salah-salah bicara, lucu. Kalau nenek-nenek salah bicara, tidak ada yang lucu, jengkel. Iya, kalau anak-anak itu mulai bicara, aduh, menggemaskan itu Pak. Kalau ini anak-anak kecil mulai berdiri, semua mau natare, apapun natare, meja apa natare, kursi natare, bunga natare, pok nacari, apa itu semuanya pecah, tidak pernah kita marah. Lagi mengekspresikan supaya dia bisa berdiri. Tapi kalau ini nenek, saya bilang ini nenek kesembaran lah. Memang lemah Pak, tapi kelemahannya beda. Iya. Ini yang kecil ini, ya selalu kita bilang, cantik anakku, mana-mana pun keluar ingusnya, cantik nah. Ya biar belum mandi, enak semua orang gendong, tapi nenek nggak ada bilang cantik, nenek nggak ada mau gendong itu, meskipun sama-sama lemah Pak. Sama-sama lemah. Ya, coba kita sedikit tadabbur dalam bentuk gambar. Kayak begini ya, lucu ya, gemas itu ya. Waktunya bapak ini yang kecil-kecil dulu ini. Tuna ini bapak ini. Lucu ya. Sudah tambah gemas ini. Ya. Biar apa nak bikin kesalahan ini, tidak ada orang marah nih. Pintarnya, Masya Allah. Ya, si Zul ini waktu kecil ini. Zul, ondeng-ondeng Zul ini ya. Ya. Masya Allah, sudah pintar membaca dia. Masya Allah, sudah mulai duduk. Ya. Sudah mulai keluar di luar rumah main bola ini. Sudah mulai sedikit. Ya, tapi sebentar kotor apa, tidak ada masalah. Tidak ada mau cubit yang begini, tidak ada yang marah. Sudah kita lewati semua ini.
Sudah remaja. Ini waspadai malam minggu yang begini, Pak. Sudah mulai yang begini, HP-nya jagai memang. Jagai, Pak. Di dompetnya pun jagai, di kamarnya pun jagai, Pak. Yang begini, Pak, kapan Bapak gagal memperkenalkan Allah? Dia manusia yang berbentuk syaitan. Kapan Bapak gagal? Ya. Ini Bapak, kapan kita gagal di sini? Wah, luar biasa, Pak. Mungkin belum menikah ini, Pak. Ini sudah menikah tapi tidak cukup apa naiknya. Sudah pusing itu. Ini ada waktunya pengajian yang begini. Kiri karang terbang, tidak ada waktunya mengaji zikir. Karir. Subhanallah. Tapi yang paling berbahaya ini mungkin mati mendadak yang begini. Ya. Coba mulai membungkuk. Semangatnya kuat. Ya, semangatnya kuat, tapi semangat mami tidak bisa, Pak, tidak bisa dipungkiri, semakin habis. Coba. Tadinya kan kencang kulitnya anak-anak, coba seperti itu. Kendor, Pak. Dan ini ayat semua bagi kita, Pak. Pada akhirnya nanti hilang semua satu persatu dan tidak bisa dipungkiri. Lalu Allah bilang, kamu gimana sebenarnya? Dan kamu tidak diciptakan untuk dunia ini. Kamu diciptakan untuk akhirat. Kamu diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia. Buktinya kau tidak bisa tahan di dunia. Akan tua, Pak, dan akan habis. Ya, bisa, Pak. Hilang giginan, tidak ada, tinggal. Ya, mata nanam yang belalak tapi tidak bisa juga melihat itu. Sudah kulit, sudah rambut semua berubah total, Pak. Yang tadinya hitam sekarang putih total. Alami ini, Pak. Alami, tidak ada yang bisa tahan, Pak. Tidak ada ilmu yang bisa tahan ini. Sebuah kebohongan aku mengatakannya tambah muda ke kuliah, tidak ada bohong itu. Tidak ada itu, tambah muda ke kuliah, tidak ada. Itu sebuah kebohongan itu. Tolong jangan pernah ucapkan Bapak begitu. Tambah muda ke kuliah Ustaz, bohong itu. Jangan lagi berhenti maki bicara begitu. Tidak jujur gitu. Ya, coba lihat, Pak. Hidup mau gimana hidup ini? Ini beratnya dunia, Pak. Tapi ini masih dunia, Pak. Ini masih antara langit dengan bumi ini, Pak. Belum di akhirat. Susah bagaimanapun di dunia masih ada, Pak. Kalau rezeki kita masih ada satu tetes, mesti ada satu tetes dari laut. Kalau ada satu biji, satu butir dari beras pasti masuk. Tapi di akhirat tidak ada bisa menjamin. Wah, ini gambar-gambar ke belakang, Pak, coba cermati apa maksudnya nih. Nenek si nenek, tua si tua. Ya, tapi ini kita penting pikirkan, ini apa maunya nenek yang begini? Masih muda semangatnya sampai dia, coba lihat, Pak, ini akan kita gambarkan nenek-nenek gaul dan nenek-nenek milenium, nenek masa kini yang coba lihat, Pak, ya, coba lihat bagaimana nenek berikut ini. Wah, Masya Allah, nenek pangki, nenek ABG. Wah, Masya Allah. Woi, bau tanah mau ke nenek. Ini apa di otaknya begini, orang begini, Pak. Wih, nenek. Tato dengan penubahan rambutnya sudah putih. Sudah kain kafan sudah dijahit. Wih, ibangki. Itu giginya satu mami, Pak. Ini hidup, Pak, nyata ini. Ya, bukan dibuat-buat. Nenek tua, Pak, ya. Kita bermohon nenek berikut ini kita doa semoga nenek yang semakin umur semakin melihat akhirat dan surga di depannya dan neraka di depannya dia lihat. Coba lihat. Ini yang bagus, Pak. Semakin tua semakin mawaddah, semakin warahmah. Coba lihat, Pak. Cuma lihat itu istri ini, Masya Allah. Coba lihat ini mau anak muda ini. Lihat itu.
Masya Allah. Gimana Pak? Ya, setia sehingga akhir. Masya Allah. Lihat awet mukanya itu yang ibu itu, Masya Allah ya. Subhanallah. Gimana Pak? Pulang sebentar suap mamanya ya. Inilah orang tua yang banyak menangis di sisa-sisa umurnya. Ya, di sisa-sisa umurnya banyak menangis di hadapan Allah. Ya, dan ini seharusnya Pak air mata lebih banyak menangis. Ya, tidak lagi berhura-hura. Ya. Sudah menatap ke depan dengan penuh semangat untuk mempersiapkan kita akan mati, Pak. Sudah seharusnya disambut begitu. Semua kita tidak dipalingkan lagi dengan kenikmatan duniawi, tapi sudah kenikmatan beribadah, Pak. Ya. Coba di sisa umur seperti ini, dengan akrabnya dengan Quran, bahagianya dengan Quran, makanan dan sarapan paginya Quran, hari-harinya dengan Quran, maka bisa jadi nenek seperti ini meninggal dalam keadaan baca Quran, Pak. Saya mengajak kita, Pak, sudah terjadwal. Ya, dengan suasana dekat dengan Quran. Ya. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seorang ibu yang sudah dekat semua dengan hatinya dengan Quran, ya bahkan tidak pakai kacamata, Pak. Masya Allah. Dan nenek kita lebih 100 tahun masih bisa baca Quran dengan jelas, terang, karena kebiasaannya dengan baca Quran itu. Nah, sekarang kita lihat tafsirul ayah bil ayah. Ya, ini satu ayat yang menafsirkan tadi. Jadi ayat ini, Pak, ya agak bagus kalau kita renungkan ini. Allahu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang harus sambung. Dia menyebut nama Allah harus gemetar hati kita. Jangan kosong, Pak, ketika disebut nama Allah. Dijelaskan pekerjaannya Allah, dialah Allah itu khalaqakum min da'fin. Di sini disebutkan, Pak, min da'fin dalam bentuk berbaris dua, da'fin, bukan minal da'fi. Da'fin itu artinya lemah dalam seluruh arah. Lemah yang berbaris dua itu artinya apa? Da'fin di sini lemah yang banyak kelemahannya. Penglihatannya lemah, ekonominya melemah, pikirannya melemah, semangatnya melemah, lemah, sehingga Quran menyebutkan min da'fin, bukan minal da'fi, meskipun itu boleh. Tapi syarat Quran apa? Kelemahan yang tidak terbatas, kelemahan yang tidak terbatas dan berkumpul. Ya. Summa ja'ala min ba'di da'fin. Ya, kemudian kami jadikan kamu sesudah lemah itu dalam min ba'din menjadi kuatan. Ah, ingat nih. Kuatan juga sama barisnya. Dua juga. Kuat juga. Apa artinya? Kuat fisiknya, kuat lemah, kuat ekonominya, kuat hafalannya, kuat tajam sekali semua. Dan sehingga ini yang anak muda, tidak ada rumus lemah dalam hidup. Mesti dipahami itu. Umur yang masa muda tidak boleh mengatakan saya tidak punya kekuatan, tidak boleh. Quran memberi syarat kita itu ada kuatan. Dan ini kuatnya itu baris dua, bukan al-quwah, tapi kuatan. Artinya apa? Fisik kuat. Karena itu tidak boleh anak muda, tidak ada kamus anak muda itu lemah. Tidak ada kamusnya begitu. Itu mengkhianati Quran ini. Tidak boleh. Ayo pergi pengajian, ayo lemas surasa. Tidak boleh. Itu mengingkari ini ayat ini. Tidak boleh. Harus muncul semangat. Iya. Kalau ada anak muda selalu bete itu, bete. Apa itu bete? Apa? Butuh taklim itu. Itu bete, butuh taklim.
bete, B butuh T-nya taklim. Butuh kajian, butuh dibakar semangat. Kalau ada masa muda ini tidak menghafal Quran, kapan kau menghafal masa muda kau lalaikan? Masa muda tidak bisa berjamaah, masa muda tidak mau taklim, masa muda tidak memperkuat ekonomi, tidak memperkuat ilmu, tidak memperkuat, lalu kapan kau menjadi kuat? Maka itu adalah salah dalam menghadapi hidup ini. Coba lihat rumus hidup ini, di tengah itu kuat. Summa kemudian ja'ala min ba'di quwwah. Sesudah kuat itu da'fan lagi. Dan da'fannya dalam posisi posisi juga berbaris dua. Artinya apa, Pak? Nakira, berbentuk umum, artinya kekuatannya itu sudah sesudah kuat tadi yang banyak, itu menjadi nanti akan menjadi lemah. Da'fan menjadi lemah. Dan ada tambah, bedanya lemah yang pertama cuma min da'fin saja, tapi untuk da'fin yang kedua sudah masuk ada da'fannya. Apa tambahannya? Wasyaiba, berambut putih. Ya, berambut putih. Maka berambut putih itu adalah sunnatullah. Tolong jangan cabut, jangan semer, jangan gugurkan, karena itu adalah rahmat dan itu episode hidup yang tidak bisa dipungkiri. Ya, rambut putih itu biasa, dan ini bagian kelengkapan kita yang menandai bahwa kita bukan lagi masa kuat. Dan harus sadar, Pak, tidak lama kalau sudah rambut putih, maka kain putih. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Jangan bohongi diri, Pak. Jujurlah menilai diri kita. Dan ini Quran bicara sama kita, dan pasti benar informasinya. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan segala yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Dia Maha. Dua di sini, dua sifatnya Allah simpan. Satu al-alim, dua al-qadir. Maha sempurna Allah menata hidup hambanya ini. Semua tadi itu lemah, kemudian kuat, kemudian lemah. Ada ilmunya itu, Pak, dan ada hikmahnya. Ya, ada fungsinya. Ada fungsinya. Lemah masa pertama ada fungsi, lemah yang kedua juga ada fungsi. Nanti tafsir ayat berikutnya akan jelaskan itu. Ada 3 ayat nanti akan jelaskan apa fungsinya itu dibikin lemah di situ. Dan jangan dipungkiri ayat ini. Ada juga yang kedua, Al-Qadir. Ya, Allah yang Maha Kuasa, bukan manusia. Allah yang Maha Hebat, Maha Kuat. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tahu. Nanti ini supaya manusia tahu. Kenapa dikasih begitu? Kenapa dikasih begini, umurnya menjadi lemah kembali, supaya dia tahu, supaya dia sadar ini titik puncak persiapan menyeberang akhirat. Janganlah terlalu fokus kau di dunia kau serahkan, enggak, bukan tempatmu di sini, di akhirat. Pesan-pesan Quran ini dari mana kita dan mau pergi mana ini? Ya, Quran sudah jelaskan kita ini, Pak, episode hidup kita. Nanti di Yasin juga di ayat 77 diulang ini. Kamu dari setetes air mani, lalu kau menjadi pembangkang dan penentang. Allah akan beberkan nanti siapa diri kita. Dan ini puncak petadabbur di surah Yasin. Saya kira dulu, Pak, ya. Kita mohon ampun, Pak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala mengisi sisa-sisa umur kita.